Halo guys, balik lagi bersama gue Abang Emon di channel YouTube gue yang akan membicarakan tentang fakta hidup. Hari ini gue sama sister gue yang udah lama banget yang sekarang sudah jadi syar'i hijrah, namanya Leni Yuliana. Ini adalah salah satu sohib gue zaman dia masih belum begini nih bentuknya. Maksudnya bentuknya belum syar'i, belum, sekarang sudah hijrah. Sudah jadi ibu rumah tangga yang baik dan benar, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, dan alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya kali ini ya. Nah sekarang Len, sebelumnya gue mau nanya dulu nih, gimana kabar lo? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat ya. Sekarang kesibukannya apa aja nih? Kita ngobrol-ngobrol santai ya lo. Oh iya, oke. Kesibukannya ya di rumah aja, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya, ngurus anak ngurus ya kan, semuanya. ngurus semuanya ya, ngurus laki. Oke. Nah, berarti so far itu kita naruh duit di bank, menurut lo itu bisa hilang nggak? Kemungkinan bisa. Gimana? Kenapa? Ya mungkin faktor lainnya sindikat kayak gitu, kayak Oh, pembobol, itu itu ya. Kalau tanpa Tapi ada kalau kayak gitu, hilang kemungkinan besar dong. gimana? Kemungkinan besarnya selain karena itu deh, selain karena Kita kejadian sendiri yang nggak bisa handle uang kita itu. sendiri. Oh, berarti habisin ya, ngabisin Iya, sendiri ya. karena masih ada uang nih gitu. Oke. Jadi kayak ya udahlah gitu, duit bisa dicari lagi gitu kan. Oke, duit bisa dicari lagi. Mm-mm. Setuju. Bener ya, duit bisa dicari lagi, bener kan ya? Betul. Duit bisa dicari lagi selama kita masih punya Kerjaan, penghasilan. kayak, selama kita masih sehat pasti kita Oh masih iya. kerja lah ya. Iya. Kayak pandemi kemarin, lo nggak tahu deh, gue pengen tahu deh kemarin tuh pas pandemi nih, gue pengen tahu nih. Kalau gue nih, gue bicara gue nih, gue kemarin kan pas pandemi itu lumayan ngalamin kesulitan ya. Orang banyak, Saya semua. nggak gua doang ya, banyak, Hampir hampir semua. Nggak tahu lo sendiri, gue pengen tahu sedikit cerita, spill dikit. Lo sempet ngalamin nggak di keluarga tuh ngalamin ya goncangan lah gitu loh, masalah Pasti. soal keuangan gitu loh. Pasti. Ya, pasti ya, berarti Imbas. sempet ngerasain imbas ya. Imbasnya ya kayak Bisnisnya? uang bulanan jadi berkurang dong. Jauh sebagai jadi istri. berkurang Iya. mungkin ya pasti ya. Karena kan suami juga Suaranya gedean. oh gitu. Karena suami gue juga kan istilahnya dia Bisnis bisnis. ya? Jadi karena pandemi semuanya jadi keimbas gitu. Oke, berarti bisnis ujung-ujungnya berarti nol ya, bisa jadi Iya, drop income ya. Mm-mm. Oke, itu kita baru diicip-icip, dikasih income kita Diuji lah ya diuji untuk ibaratnya. stop sementara. Enggak stop, mungkin berkurang ya. Kalau orang sih ada yang berkurang, ada yang stop. Kalau Ada gue yang benar-benar benar-benar total nol. stop. Ya, stop. Kayak contohnya karyawan deh. Karyawan menurut lo nih apa namanya? Kalau karyawan tuh biasanya ujung-ujungnya apa sih mereka? Kalau nggak berhenti, diberhentiin. Balik lagi kayak pas pandemi kemarin, PHK kan ya? PHK masal PHK besar-besaran banyak kan ya. Nah, tadi lu bilang bisnis, tapi signifikan nggak waktu kemarin tuh suami tuh penurunan income-nya dari yang biasanya sama berasa banget nggak imbasnya? Nggak signifikan sih, mungkin kayak agak dikurangin aja gitu kayak. Tapi nggak, pasti gaya hidupnya agak berbeda ya pasti ya. Gaya hidup gue ya emang ya normal aja sih, nggak Normal, yang. tapi pengeluaran tapi pasti dikurangin ya, mulai dikurangin, ada yang dipangkas-pangkas Iya ya. iya. Karena satu sisi lain juga gue harus bantu yang misalkan dari keluarga, yang ada imbasnya juga dari pandemi. Jadi kayak Pasti ada saling keluarga juga yang menutup-nutupi aja ngerasain ya. lebih parah Iya gitu iya ya. gitu. Oke, berarti secara nggak langsung pandemi itu banyak orang kaget ya, tiba-tiba income dipaksa stop, icip-icip, ibaratnya yang icip-icip sementara, ya kan? Ini akan mengarah tadi, kenapa lo bilang kan aman income dari suami kan, lo bilang kan tadi kan, gue mau bicara nih, gue bilang gue ada pendapat kayaknya nggak aman deh. Nah ini gue lagi ngobrol sedikit. Itu baru icip-icip. Menurut lo Len, kalau gue bilang ada kondisi yang dimana income kita bener-bener stop, dipaksa stop, menurut lo tuh kondisi apa? Kondisi yang udah bener-bener kolaps kali ya, yang udah
Kolaps apa nih? Ya maksudnya udah nggak ada pemasukan sama sekali, dan Karena apa nggak ada masukan sama sekali? ya mungkin bisa jadi karena ada bisnisnya mandek. Bisa mulai lagi deh kalau bisnisnya mandek. Oh maksudnya lo ini kayak memulai yang baru setelah pandemi ya? Enggak, itu kan pandemi itu kan ibaratnya itu icip income kita lagi diajarin nih, Iya. tiba-tiba income kita di stop nih. Tapi setelah itu kita masih tetap bisa berusaha dong, walaupun Survive lagi. di stop tapi kita masih bisa nyari kan, usaha kayak gua aja masih coba jualan masker atau apalah itu gitu loh. Nah, ada suatu kondisi nih. Sorry, gue pengen bertanya sama lo nih. Kondisi apa menurut lo yang bisa membuat seseorang income-nya itu benar-benar stop? Kondisinya Kondisi apa yang bisa membuat income seseorang itu benar-benar stop? kena PHK, Bisa kerja lagi, bisa cari kerja. Ini benar-benar stop, dia udah nggak bisa kerja. sakit. Sakit flu bisa, masih bisa Ya masa kerja. sakit keras, Oh, sakit keras, kayak sakit Lumpuh. kronis kritis gitu ya. lumpuh dia, entah dia Sakit keras seperti iya, apa iya, sih sakit-sakit yang keras tuh menurut lo bisa yang udah nggak bisa dia yang bisa bikin seorang income itu stop produktif tuh apa? lagi. Ya itu kayak sakit keras, kayak mungkin Contoh sakit keras? lumpuh, terus kecelakaan dan lain-lain. Cacat, meninggal, ya. tua, itu udah pasti ya. Itu sesuatu yang pasti meninggal, ya. meninggal udah pasti ya, Itu kita pasti udah ya. stop. Sakit keras itu menurut lo keras tuh, contoh-contoh sakit keras tuh apa sih? Stroke, Oh, itu sakit biasanya orang-orang kayak gitu tuh jantung ya. berarti ya. jantung. Nah, orang kan kerja nih, Mhm. nabung, masukin ke bank kan, masukin duit, nyari duit terus tiap hari. Blok income dipaksa stop nih. Hmm. Di sini ada bocor-bocor nih, Len. Ya Bocor-bocor. pengeluaran Ya, ya. pengeluarannya biaya masak, biaya token, sekolah anak, belum anak mau kuliah, Ya. ibaratnya kan. Terus sedangkan dia kondisi sudah income-nya dipaksa stop. Dengan kondisi yang lo sendiri bilang tadi tuh, dengan sakit-sakit kayak tadi, nggak bisa kerja lagi. Nah, menurut lo kalau orang sudah tidak bisa bekerja itu, ini udah tutup nih income-nya. Tadi kan mungkin masih ada isi nih ya, tabungan nih. Nah, ini bisa stop nggak? Enggak dong. Nggak bisa stop, tetap jalan ya. Kebutuhan hidup harus Kebutuhan hidup berjalan. tetap berjalan ya. Nah, gue pengen tahu Len, itu dari mana sih biaya-biaya kalau income kita udah paksa stop? Lo sendiri tuh menurut lo tuh dari mana? Lo kebayang lo tuh dari mana biaya-biaya itu nanti ngeluarin biaya-biaya itu dari mana? Untuk pemasukannya lagi. Ya ini kan tadi kan Iya udah stop lo bilang kan. income udah stop, Udah stop. biaya-biaya ini Tapi nggak bisa biaya- stop kan? Ya. Ini dari mana uangnya? Ya mau nggak mau kita dipaksa untuk bekerja lagi. Udah nggak bisa bekerja? Orang-orang yang masih produktif, mungkin kayak ada anaknya yang udah dewasa, dipaksa untuk kerja. Istrinya. Kalau anak masih kecil? Kalau anaknya masih kecil, Ini dari mana nih pengeluaran ini menurut lo? Kalau sudah dipaksa stop, ya mungkin si istri harus kerja lagi ya berarti dipaksa ya? kerja lagi atau nggak ya? Atau- Kayak usaha buka dagang kecil-kecilan kayak gitu. Intinya harus ada pemasukan karena hidup pemasukan kan dari terus mana? berjalan. Pemasukannya tadi mungkin dipaksa si istri, mungkin kalau ditinggal suaminya di usia muda, si istri dipaksa untuk kerja cari Tabungan uang. tadi? Tabungan tadi ya di save untuk selama si istri bekerja, mungkin kayak nggak mungkin 100% full seperti suami dong penghasilannya. Itu mungkin untuk yang bisa membackup itu semua Iya, gitu. berapa lama kira-kira? Belum tahu ya. Belum Kalau tahu. tergantung banyak, Tergantung duitnya banyaknya. Kalau banyak, kalau nggak banyak, Kalau nggak banyak ya habis-habis juga, ya kan? Habis-habis juga kan? Akhirnya tadi balik istri harus kerja lagi, Iya, bener kan? betul. Anak, sedangkan biaya-biaya itu kita nggak bisa berhenti, bener nggak sih? Nah, oke, gue tadi udah setuju sama lo. Nah, gue pengen tanya nih Len, pengen tanya lagi nih. Lo itu, gue pengen tahu pendapat lo nih. Menurut lo tuh kebal nggak sih kita sebagai manusia deh, nggak usah lo deh. Kita sebagai manusia tuh kebal nggak sih akan penyakit-penyakit seperti yang di sini nih? Stroke, cancer, heart disease, chronic lung, diabetes. Kita kebal nggak sih sebagai manusia menurut lo? Itu tergantung pola hidup kali ya. Kebal nggak menurut lo? Kalau pola hidupnya mungkin dibiasakan baik, bagus, mungkin bisa kali ya terhindar dari penyakit-penyakit itu mungkin. Tapi kalau misalkan pola hidup kita udah nggak bagus, makan sembarangan ya pasti dong. Itu kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar. Berarti Iya. lo bisa bilang itu kebal berarti ya. Orang ada yang bisa kebal ya. Bisa. Kebal berarti orang bisa kebal ya.
Lo tau nggak ada orang yang pola hidupnya sehat aja kemarin baru Bisa bisa ya? kena, masih bisa kena, gitu loh, bisa kena dari macam-macam faktor, gitu loh. Maksudnya berarti kalau gue sih gue sih ini nih, kalau memang pendapat lo kebal, satu, even orang bikin Superman aja kalah sama Kryptonite, seorang yang itu. Gue jujur kenapa gue mau sharing ini, karena gue jujur gue ngerasa gue nggak kebal. Lo sendiri ngerasa kebal nggak? Enggak. Hah? Sekarang gue balik ke lo tuh ngerasa kebal nggak dengan penyakit seperti ini? Ya kanker. Itu kemungkinan sih bisa. Nggak kebal dong berarti Iya, dong. nggak kebal. Kata lo Karena tadi kan kebal. itu kan pola, kan tadi gue bicara pola hidup. Mungkin kalau pola hidup gue belum baik. Sekarang balik ke lo lah berarti. Iya. Kita bicara kalau langsung, kalau lo menurut lo tuh udah kebal nggak? Oh enggak. Nggak kebal ya? Enggak ya. Ya udah berarti Karena, sama ya, nggak iya, kebal ya. Pola hidup gue Yang masih gue pengen tahu lagi, nggak bagus. menurut lo kapan sih hal-hal kayak gitu akan terjadi sama diri kita? Itu nggak bisa dipastikan. Nggak bisa ya. tahu ya? Nggak bisa tahu. Kalau bisa pastiin gue juga mau sih. Ntar aja umur gue udah 65 tahun lah, udah 70 iya. tahun lah, udah deket-deket mati aja baru gue. Iya. Tapi banyak gak sih yang sekarang kejadian mereka masih muda, orang zaman sekarang lifestyle, Serangan jantung ya kan. serangan jantung. Lo tau nggak kemarin gue baru sharing kayak gini sama teman gue, ternyata dia umur 19 tahun pernah kena stroke ringan. Oh. Di situ gue mikir, gila ya, berarti memang bukan karena itu ya, bukan karena ini nggak bisa, kita nggak bisa milih kapan. Nggak tahu kalau menurut lo bisa milih kapan nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya, berarti Nggak. sama ya. Nah menurut lo lagi nih Len, kita bisa pilih nggak sakitnya? Enggak dong. Nggak bisa ya. Aku maunya flu batuk aja sampai tua lah. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak. Berarti sama nih. Yang terakhir nih gue mau nanya Len. Pertanyaan gue terakhir nih. Kalau orang terkena penyakit seperti gini nih, lamanya di rumah sakit atau rumah sendiri? Penyakit tidak menular ini nih, kanker. Kebanyakan orang lamanya di rumah sakit atau lama di rumah sendiri? Ini tergantung ya. Misalnya kalau seorang ini nggak mampu untuk hospitali di rumah sakit gitu kan, kayak di rumah sakit rawat inap ya, itu pasti kan kayak boleh nggak ya dok, aku minta dirawat jalan aja kayak gitu. Nah, oke, benar. Kalau dulu Jadi itu butuh biaya besar. Biaya besar dong. Biaya besar ya. Rumah sakit kan mahal ya. Rumah sakit mahal ya. Oke guys, sampai di sini dulu. Thank you buat waktunya Leni. Thank you buat waktunya. Semoga apa yang gue sharingin ini bisa berguna ya. Oke, thank you. Kita bisa ngobrol-ngobrol ini berguna dan lo cukup paham. Oke, thank you guys. Bye bye.